Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa di tanah air dimanapun Anda ada dan berada. Kembali bertemu dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka melanjutkan kajian kita tentang rukun sembahyang 13. Kali ini kita masuk kepada rukun yang ke-7, yaitu sujud. Nah, itu. Jadi sujud itu artinya adalah sebuah sikap dan gerak kita, di mana waktu itu kita menempelkan kening, hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dua ujung kaki yang ada pada jari. Nah, sambil kita berucap Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu seperti yang pernah kita sampaikan bahwa ucapannya ya seperti itu. Terjemahannya, sucilah engkau ya Allah, tinggilah engkau ya Allah, terpujilah engkau ya Allah. Nah, itu. Jadi seketika kita menyatakan kata itu, tentu Allah tanyakan kepada kita, wahai hambaku, kekasihku, kesayanganku, kecintaanku, siapakah yang engkau sucikan itu? Siapakah yang engkau tinggikan itu? Siapakah dianya yang engkau pujikan itu? Nah, itu pertanyaan Allah kepada kita sewaktu kita sedang sujud. Tentu kita akan menjawab, yang aku sucikan itu ya Allah, yang aku tinggikan itu ya Allah, yang aku pujikan itu ya Allah adalah engkau dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berdasarkan ungkapan ini, tentu Allah dan Rasul tersenyum mendengarkan apa yang kita katakan. Di mana kita yang hina dina penuh noda ini ingin mensucikan Allah. Di mana kita yang rendah ini bahkan dikatakan oleh Allah dan Rasul sebagai asfali safilin. Kita berada di tempat itu, di tempat yang paling bawah, yang diinjek-injek. Ingin meninggikan Allah dan Rasul. Dan kita juga mengatakan ingin memujikan Allah dan Rasul. Padahal kita tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat Rasul. Tidak pernah pula kita mendengarkan suaranya beliau. Lalu di mana ketertarikan kita sehingga kita bisa memuji beliau? Tidak ada. Nah, itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yang kata itu mengatakan bahwa yang disucikan seketika kamu sujud, yang ditinggikan seketika kamu sujud, yang dipujikan seketika kamu sujud, itu bukan Allah, bukan Rasul. Tetapi kamulah yang kami sucikan. Kami bersihkan dirimu dari noda-noda dan dosa. Kami bersihkan kamu dari penyakit hati. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ kami yang mencabut penyakit hati dalam dada kamu. Itu sebenarnya terjadi dalam kondisi kita sedang sujud, saudaraku. Nah, kemudian seketika kamu sujud itu pula
Ya kami meninggikan kamu setinggi daripada bumi yang 7, setinggi langit yang 7, bahkan sampai ke aras atau Baitullah hakikat. Sebegitu tingginya kamu seketika kamu sedang sujud. Bahkan dikatakan oleh Allah dan Rasul, wasjud waqtarib. Itu dia. Dalam surat As-Sajdah itu ada, dalam surat akhir Al-Alaq itu juga ada. Seketika kamu sujud, seketika kamu menghinakan diri di depan Allah dan Rasul, sebenarnya seketika itulah kamu sangat dekat dengan Allah dan Rasul. Ingat, seketika kamu sujud, seketika kamu menghinakan diri di hadapan Allah dan Rasul, seketika itulah kamu dekat, kata Allah dan Rasul. Bagaimana dekatnya? Dekatnya adalah jauh tidak berjarak, dekat pun tidak berperantara. Sehingga tidak ada suara, tidak ada kata, tidak ada perbuatan yang kita lakukan, kecuali semua itu adalah perwujudan daripada suara Allah, suara Rasul. Kata Allah, kata Rasul. Perbuatan Allah dan perbuatan Rasul. Maka jadilah kita tempat nyatanya Allah dan Rasul, saudara. Bayangkan. Tempat nyatanya Allah dan Rasul. Dalam segala hal, Allah mempunyai 99 nama, namanya Asmaul Husna. Sebenarnya bukan 99 nama, sangat banyak namanya Allah itu. Dan semua nama itu mencerminkan kepada sifat. Mencerminkan kepada sifat. Katakanlah mungkin Allah itu bernama Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu artinya pemberi rezeki. Itu adalah perwujudan daripada sifatnya pemurahnya Allah yang nyata pada Muhammad. Namun kenyataan semua itu tidak nyata hari ini. Kecuali dia nyata pada hamba-hamba yang terpilih. Yang rela memberi dan membantu orang lain. Dalam hal suka dan duka. Meskipun itu sedikit. Contohnya begini. Kita bertamu ke rumah saudara kita. Nah, waktu itu dia menghidangkan susu, teh, kopi untuk kita minum. Dia menghidangkan kue-kue, buah-buahan. Dia pun menghidangkan makanan. Nasi beserta lauk pauknya. Apa itu namanya? Itulah rizki. Itulah rizki. Nah, setelah kita tahu itu rezeki, tentu siapa yang memberikan itu kepada kita? Yang memberikan itu kepada kita, tentu Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya. Allah yang memberi rezeki, nyata pada Rasul rezeki itu. Tetapi kenyataan daripada Rasul itu di mana? Kenyataan daripada Rasul itu nyata pada saudara kita yang memberikan jamuan kepada kita pada saat itu, saudara. Tidak kita lihat Allah di situ. Tidak kita lihat Rasul di situ. Yang kita lihat saudara kita.
yang menghidangkan, yang memberikan, yang mempersilahkan kita makan dan minum pada saat itu. Nah, itulah kedekatan antara kita dengan Rasul, kedekatan Rasul dengan Allah. Nyata kedekatan itu pada diri kita dan pada diri orang-orang yang dipilih oleh Allah dan Rasul untuk kita. Itu pengertian jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara. Makanya dikehendaki kita ini bersuara dengan suara yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Berkata dengan kata yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Berbuat dengan perbuatan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, untuk itulah kenapa Allah menurunkan Rasul, menurunkan kitab, menurunkan hadis, menurunkan sejarah. Untuk kita melihat bagaimana pedoman-pedomannya, cara merealisasikan keberadaan Allah dan Rasul itu pada diri kita, saudara. Maka jelaslah bahwa keberadaan kita adalah keberadaan Allah dan Rasul. Maka terang nyatanya, jelas hakikatnya bahwa Allah itu, Rasul itu ternyata tidak gaib. Tidak gaib. Bagaimana struktur ketidakgaibannya? Nah, Allah itu tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Rasul tidak nyata, melainkan nyata pada ruh dalam dada kita masing-masing. Ruh tidak nyata, melainkan dia nyata pada tubuh badan jasad kita. Ini hari ini Allah dan Rasul melalui ruh saya menyampaikan informasi tentang petunjuk-petunjuk bagaimana cara kita memahami Allah dan Rasul serta diri kita sendiri yang ada tertuang di dalam ajaran Islam. Ini, saudara. Nah, begitu ketinggian kita dibuat oleh Allah dan Rasul. Dan ini hanya untuk mereka yang Allah dan Rasul pilih. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang sujud dengan sujud yang sebenar-benar sujud. Jadi sujud di sini betul secara syariat menempelkan kening, menempelkan hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dua ujung kaki yang dalam bentuk jari. Itu secara syariatnya begitu. Namun secara hakikat, itulah seperti seketika kita sujud di hadapan Allah yang nyata adalah Muhammad di dalam Baitullah hakikat. Sewaktu kita belum bertubuh, belum berbadan, belum berjasad. Kita sudah sujud di situ. Makanya tempat sujud kita di situ diartikan oleh Allah dan Rasul sebagai masjid. Apa itu masjid? Masjid itu artinya tempat sujud. Nah, karena di situ ada yang mulia. Siapa itu yang mulia? Yang mulia itu adalah Allah yang nyata pada Rasul. Yang mulia itu adalah Rasul yang nyata kemuliaan itu pada diri kita saat itu. Makanya tempat sujud kita itu disebut tempat sujud yang mulia. Dalam bahasa Arabnya Masjidil Haram. Nah, diharamkan di tempat itu. Azab mendekati kita. Kehinaan mendekati kita. Keburukan dan kejahatan mendekati kita. Kononlah hawa nafsu duna syaitan. Diharamkan. Makanya nama negeri itu adalah Bakkah. Yang negeri itu diberkati. Karena di negeri itu ada rumah. Di dalam rumah itu ada Muhammad. Ada kita. Yang Muhammad itu adalah tempat nyatanya Allah atas diri kita. Begitu, saudaraku. Nah, itulah ketinggian yang kita capai.
seketika kita sedang sujud. Begitu. Makanya kata Nabi, sesungguhnya seketika kamu sujud secara syariat, maka waktu itu ditumpahkan semua dosa-dosamu dari kepalamu. Itu istilah syariatnya begitu. Karena kita sedang berada di tempat yang berkat, yang terjauh daripada segala sesuatu yang tidak baik. Makanya dikatakan mandakalahu kana amina. Siapa yang masuk ke dalam rumah itu, maka aman sentausalah dia. Walaupun syariatnya itu terletak pada ingatan kita seketika kita menempatkan diri, mengambil sebagian makam Ibrahim untuk sholat, berhadapan dengan kiblat yang pada hakikatnya, namun syariatnya adalah Ka'batullah sebagai tanda Baitullah itu sendiri. Begitu. Nah, kan mungkin ketika kita mengatakan terpujilah engkau ya Allah, terpujilah engkau Rasulullah dan sebagainya tadi. Ya, tidak begitu kata Rasul. Yang terpuji itu jelas Allah, jelas Rasul. Tapi kamu tidak mampu memujinya. Tidak mampu. Melainkan Allah dan Rasulullah yang memuji kamu pada saat itu. Sehingga seketika kamu sudah disucikan, maka kamu ditinggikan. Jika kamu belum disucikan, kamu tidak akan bisa ditinggikan. Tidak akan bisa. Itu kenapa maka subhana, itu yang pertama kali, disucikan. Kemudian yang kedua, setelah disucikan, barulah ditinggikan. Setelah ditinggikan, barulah dipujikan. Maka tidak ada penduduk langit dan penduduk bumi yang tidak kenal siapa kita. Tidak ada. Makanya bagi kita tidak perlu pujian manusia. Tidak perlu sanjungan manusia. Kenapa? Karena kita sudah dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasul di hadapan alam semesta, saudara. Begitu. Tetapi Pak Abu Fikri, Anda sering men-share, Anda bersedekah, Anda bersilaturahmi, bahkan Anda menunjukkan kesenangan Anda, kebahagiaan Anda dalam bentuk makan-makan bersama teman-teman dan nyanyi-nyanyi. Apakah itu tidak ria? Apakah itu tidak berkeinginan tujuan akhirnya supaya dipuji orang lain? Nah, kalau berbicara ria, ria itu kan bahasa Arab. Dalam bahasa kitanya, apakah itu tidak mempertunjukkan, tidak memperlihatkan? Jawabnya iya. Betul memperlihatkan, betul mempertunjukkan, betul ria. Tetapi Allah tidak melihat bentuk dan rupa kita. Tidak melihat perbuatan kita. Seperti dikatakan oleh Nabi Muhammad, innallaha la yanzuru ma suwarikum wala a'malikum walakinallahu yanzuru ma fi qulubikum. Begitu, saudara. Allah tidak akan melihat bentuk rupamu, mau berjenggot, mau bergamis, mau besal, apalagi mau bercelak, mau bertongkat. Allah tidak akan melihat itu. Innallaha la yanzuru maswarikum, tidak melihat bentuk kamu. Wala a'malikum, dan tidak melihat pula kepada apa yang kamu buat. Kamu mau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu akan tegak rukuk, duduk, sujud, dan duduk yang disebut dengan sholat. Kamu menahan lapar yang disebut dengan puasa. Kamu memberikan uang yang disebut dengan zakat dan sedekah, infak. Kamu pergi ke Mekah bolak-balik 10 kali.
Allah tidak melihat itu. Yang dilihat oleh Allah, yang di dalam hatimu itu, ruhmu itu, yang berniat itu, adakah dia benar-benar menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Adakah benar dia mengatakan kata itu? Kalau dia benar mengatakan kata itu, berarti orang yang dimaksud tidak lagi gaib Allah dan Rasul itu. Karena ungkapannya kan berbunyi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi. Ya, kalau sudah bersaksi artinya aku melihat, aku mendengar, aku menghadapi langsung loh. Itu aku bersaksi. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah. Yang nyata dia pada Rasulnya bernama dianya dengan nama Muhammad. Begitu. Dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad itu di samping abdi juga utusan Allah. Di mana kita menyaksikannya? Di mana kita melihatnya, mendengarnya, menghadapinya, di mana? Kan sudah saya katakan tadi. Allah tidak nyata. Baik suara, kata, dan perbuatannya. Mereka nyata pada Muhammad. Muhammad tidak nyata. Baik suara, kata, dan perbuatannya. Melainkan nyata dianya pada diri kita yang sebenarnya diri. Itu adalah roh yang bernama dia dengan nama mukmin. Adakah kita menyaksikan itu? Tentu ada. Seketika kita bersuara, kita berkata, kita berbuat. Tidak kita lakukan itu kecuali mewujudkan suara Muhammad, kata Muhammad, perbuatan Muhammad. Bisa tumbuh itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Bagaimana kita tahu suara Muhammad? Bagaimana kita tahu kata Muhammad? Bagaimana kita tahu perbuatan Muhammad? Tidak pernah tahu kita. Tidak pernah kita melihatnya, tidak pernah kita mendengarnya, tidak pernah kita berada bersama beliau dalam sejarah kehidupan beliau. Tidak pernah ada. Makanya pernyataan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul. Nah itu. Sungguh pada diri Rasul itu artinya yang di dalam dada Rasul waktu itu. Ada contoh tauladan bagi kita. Contoh yang baik. Itu. Kita tidak berpikir lagi apanya yang mau dicontoh. Suaranya kah? Perkataannya kah? Atau perbuatannya? Atau gayanya? Penampilannya? Tidak. Yang kita contoh itu saudara adalah akar. Akar tempat tumbuhnya suara beliau. Akar tempat tumbuhnya kata beliau. Akar tempat tumbuhnya perbuatan beliau. Apa itu? Itulah sifat. Sifat yang 4. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu dia. Itu yang kita tiru. Kalau sudah bisa kita meniru sifat yang 4 itu, nanti suara kita akan tumbuh sebagaimana suaranya beliau. Kata kita akan tumbuh sebagaimana katanya beliau. Perbuatan kita akan tumbuh sebagaimana perbuatannya beliau. Kalau sifat itu sudah ada dalam diri kita, kita tumbuh kembangkan.
kita realisasikan dalam bentuk suara, kata, dan perbuatan. Nah, di sini saya akan jelaskan apa itu sidik. Ya, sidik itu artinya benar. Benar. Siapa yang benar? Yang benar tentu Allah. Yang benar tentu Rasul. Kalau kita ini tidak benar. Tidak benar kita ini. Hanya dibenarkan oleh Allah dan Rasul semua kelakuan kita yang tidak benar tadi. Itu pun kalau kita mau. Kalau tidak mau, ya sudah. Makanya kalau kita melihat orang yang suaranya tidak baik, katanya tidak baik, perbuatannya tidak baik, kemudian kita ingin merubah, mengolah, membentuk dia sebagaimana pola yang baik menurut pemikiran kita. Apakah itu istri kita, anak kita, kaum kerabat kita? Tidak bisa. Karena yang bersuara itu, yang berkata itu, yang berbuat itu adalah ruhnya. Yang mengurus ruh itu bukan yang lain kecuali Allah dan Rasul. Makanya beliau mengatakan, yas'alunaka anni ruh, kulir ruh min amri rabbik, wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Nah, itu. Kalau ada orang bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Tuhan yang bisa mengurus ruh itu, tidak ada orang lain. Mau kiai dia, mau ulama dia, mau ustadz dia, mau psikiater dia, tidak bisa mengurus ruh manusia itu, tidak bisa, saudara. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Begitu. Bagaimana cara Allah dan Rasul mengurus ruh? Itulah ceramah kita yang selama ini. Gitu. Yaitu mengikut Rasul. Di mana kita mengikut Rasul? Di Baitullah Hakikat. Karena kita tidak mampu, maka semua itu diringankan, dimudahkan oleh Allah. Negeri Bakkah dijadikan Mekah. Baitullah dijadikan Ka'bah sebagai tandanya. Maqam Ibrahim terletak depan Baitullah. Di situ ada Al-Kautsar sebagai telaga. Di bawah Ka'bah ada Zam-Zam. Nah, kesanalah kita pergi, kesanalah kita ikut. Di situ kita menyatakan niat. Di situ kita tegak berdiri betul. Di situ kita bertakbiratul ikram. Di situ kita membaca Fatihah. Di situ kita ruku, di situ kita i'tidal, di situ kita sujud, di situ kita duduk antar dua sujud. Duduk tahiyat, membaca salawat atas Nabi. Di situ kita salam pertama, di situ kita tertib, saudara. Itu rukun sembahyang 13. Itu yang sedang kita bicarakan hari ini. Nah, kalau sudah seperti itu, benarlah pernyataan Allah dan Rasul. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtil anhar. Aku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Di tempat yang mengalir air di bawahnya. Itu. Kan terang bahasanya ini. Di sana namanya Al-Kautsar atau Telaga Al-Kautsar. Di sini namanya Zam-Zam. Kan tidak ada bohongnya. Real kenyataannya. Nah, begitu, saudara. Maka nyatalah Allah itu pada Rasul, nyatalah Rasul itu pada diri kita. Kapan? Ketika kita merealisasikannya. Caranya bersifat dengan sifat Muhammad yang 4 tadi. Itu sidik. Amanah. Apa itu amanah? Amanah itu artinya kepercayaan Allah. Siapa kepercayaan Allah? Kepercayaan Allah itu Rasul. Itu makanya Rasul itu dijadikan oleh Allah sebagai tempat nyatanya dia.
karena Allah sangat percaya kepada dia. Kemudian siapa tempat nyatanya Rasul? Tempat nyata Rasul adalah diri kita. Diri kita yang mana? Diri kita sebelah diri. Itulah ruh, itulah mukmin. Itulah kepercayaannya. Amanah artinya kepercayaan Allah dan Rasul. Mukmin itu nama orang yang dipercayakan, artinya orang yang percaya. Itu saudara. Nah, tetapi sebelum kita menjadi kepercayaan Allah dan Rasul, terlebih dahulu kita harus dipercaya oleh orang banyak, saudara. Dipercaya. Kalau orang banyak tidak percaya dengan kita, tidak akan mungkin Allah dan Rasul percaya kepada kita. Tidak akan mungkin. Walaupun kita adalah amanahnya Allah, walaupun kita adalah mukminnya Allah dan Rasulnya. Tapi tetap Allah dan Rasul tidak percaya kepada kita sebelum orang lain percaya kepada kita. Dan orang lain tidak akan percaya kepada kita sebelum kita sendiri percaya kepada diri kita. Sebelum kita sendiri percaya kepada diri kita. Nah, kita ini kan banyak tidak percaya kepada diri kita. Seketika kita mencuci kain atau melakukan sesuatu selain daripada itu, tiba-tiba ada suara Allah yang nyata pada Rasul, suara Rasul nyata pada diri kita di sini. Dia bersuara, dia berkata, dia bertitah dalam bentuk rasa diri. Apa bunyinya? Hei Abu Fikri, tolong dor, motormu yang ada di luar itu masukkan ke dalam rumah. Ada rasa itu. Oleh karena saya lengahkan, saya abaikan, saya dustakan ayat ini, saudara. Saya dustakan ayat ini. Apa yang terjadi? Tiba-tiba seketika saya keluar, motor saya sudah tidak ada lagi. Sudah hilang. Diambil oleh para pencuri. Apa yang saya rasakan? Sedih, gundah. Yang lebih terasa adalah penyesalan. Penyesalan. Kenapa? Karena Allah sudah berkata kepada Rasul. Rasul sudah berkata melalui ruh ini. Melalui diri kita sendiri. Tetapi kita tidak mempercayai suara ini. Padahal seketika kita mendengar Ustadz berkata, berimanlah kamu kepada Allah, berimanlah kamu kepada Rasul. Kita bertanya kepada beliau, pada Ustadz tadi, bagaimana cara beriman kepada Allah, bagaimana cara beriman kepada Rasul? Tidak terjawab. Tidak terjawab kecuali oleh Allah dan Rasul itu sendiri. Yang jawabnya ada pada kitab Quran. Ada. Apa bunyinya? Wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqan lima ma'akum wala takunu awalan kafirun bih. Itu dia. Tidak bisa kamu beriman kepada Allah. Tidak bisa kamu percaya kepada Rasul. Tetapi berimanlah kamu kepada Dia yang sudah kuturunkan. Ia ada pada kamu. Suara Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Kata Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Suara Rasul tidak nyata, melainkan nyata di sini. Kata Rasul tidak nyata, melainkan nyata di sini. Makanya berimanlah kamu dengan Dia ini. Itu ayat loh. Ayat. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat itu bukan mendustakan tulisan-tulisan yang ada pada kitab Quran. Bukan, saudara. Yang mendustakan dia ini. Akibat saya mendustakannya, maka motornya saya hilang. Nah, ini sebuah analogi, Pak. Sebagai analoginya Ibu. Supaya kita mudah memahami pengertian mendustakan ayat itu.
Nah, itu. Kalau kita sendiri belum percaya kepada apa yang ada dalam diri kita, yaitu pada diri kita sendiri, tidak mungkin orang akan percaya kepada kita. Tidak mungkin. Kau adalah Allah dan Rasul. Begitu. Sama contohnya, saya menyampaikan pengajian kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana mungkin saya bisa menyampaikan ini kalau saya tidak mempercayai suara katanya yang di sini? Tidak mungkin saya bisa mempercayai ataupun saya mengatakan ini kalau saya sendiri belum percaya kepada dia ini. Tidak mungkin. Tetapi saya percaya dengan kata Allah, kata Rasul, suara Allah, suara Rasul yang nyata di sini. Saya percaya. Dan saya coba, saya buktikan semuanya dalam kehidupan saya. Maka semua itu terbukti, saudara. Maka muncullah keyakinan. Keyakinan. Makanya dalam ilmu tasawuf dikatakan, ada namanya alimul yakin atau ilmu yakin. Kita yakin karena ilmu, karena pengetahuan. Itu belum hebat. Akan hebat dia naik ke atas sedikit lagi. Apa itu? Ainul yakin. Keyakinan berdasarkan kita melihat langsung kenyataannya. Ya, melihat langsung kenyataannya. Kalau melihat langsung kenyataannya berarti kita melihat orang, belum melihat kita. Tetap belum hebat juga. Akan hebat lagi, naik ke atas. Itu menjadikan pengalaman kita. Namanya hakul yakin. Benar-benar yakin, hakul yakin. Yakin kepada yang hak itu adalah Allah dan Rasul. Begitu, saudara. Nah, kalau sudah seperti ini, insya Allah orang banyak akan percaya kepada kita. Kalau orang banyak sudah percaya kepada kita, Allah dan Rasul percaya kepada kita. Makanya dimulai dari kemampuan kita mempelajari kajian ini pada kitab Quran dan hadis. Memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Kemudian merealisasikannya dalam bentuk sifat dan sikap serta perbuatan. Terbukti dia, maka mulai menempel keyakinan itu. Mulai menempel kepercayaan itu. Percaya kita kepada diri kita. Jangan didustakan diri kita, karena diri itu adalah ayat. Loh, kok bisa diri itu ayat, Pak Abu Fikri? Kan sudah kita ceritakan beberapa waktu yang lalu. Panjang dong cerita kita. Seketika Rasul berkata, zalikal kitab. Maka bertanya sahabat, ya Rasulullah, mahwal kitab? Ya Rasulullah, apa itu kitab? Dijawab oleh beliau, Alkitabul Quran. Kitab itu adalah Quran. Ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, mahwal Quran? Barulah Rasul jawab. Yang jawaban itu ada pada surah Al-Ankabut ayat 49. Nanti kita buka saja. Apa bunyinya? Balhuwa dia menunjuk ke sini. Balhuwa ayatu bainatu fi suduril ladzina utul ilmi wa may yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sesungguhnya kitab itu Quran, Quran itu ayat itu alam dada. Namanya ilmu, tidak ada yang mengingkarinya, tidak ada yang mendustakan ayat ini kecuali orang yang zalim. Mana orang zalim? Orang zalim itu ini. Manusia dengan sifatnya yang 4. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, inat, tamak, loba, dan sombong. Benci, dendam, menghancurkan. Dari sifat buruk yang 4 muncul 10 sifat, muncul 3 sifat, 17 sifat yang harus dikalahkan dengan 17 rakaat, saudara. Itu rukun sembahyang 13. Untuk melaksanakan itu. Itu. Maka benar itu ayat. Nah, itu yang amanah. Sekarang kita masuk ke tabligh. Nah, tabligh itu artinya menyampaikan. Kita wajib menyampaikan. Nah, sebelum kita sidik, sebelum kita amanah, tidak bisa kita menyampaikan. Tidak bisa.
Karena yang disampaikan ini adalah suara Allah dan Rasul, kata Allah dan Rasul, perbuatan Allah dan Rasul yang nyata adanya pada kita. Itu tidak akan terwujud saudara sebelum kita sidik, sebelum kita amanah. Begitu. Begitu. Nah, kalau sudah kita tabligh, maka kita sudah mulai nyaman. Apa itu nyaman? Sidik sudah, amanah sudah, tabligh sudah. Tinggal kita menunggu bonus daripada Allah dan Rasul. Apa itu bonusnya? Fatonah. Cerdik lagi bijaksana. Kata orang sekarang pintar. Padahal tidak. Mana ada kita ini pintar? Tidak ada. Itu hanya amanah Allah. Anugerah Allah. Karena kita sudah sidik, kita sudah amanah, kita sudah tabligh. Baru Allah berikan kita cerdik lagi bijaksana atau pintar, disebut dengan istilah fatonah. Nah, persoalan ini dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran ada. Itu tentang kisahnya Nabi Daud. Kisahnya Nabi Sulaiman. Nanti saudaraku lihat pada kitab Quran itu. Lihat di situ ada ceritanya. Jadi dalam kitab itu ada kisah seorang petani mengadu kepada Nabi Daud. Mengadu kepada Nabi Daud. Sebagai Nabi dan Rasul, sebagai raja waktu itu. Apa kata si petani? Wahai baginda raja, aku punya kebun. Aku tanami tumbuhan ini, tumbuhan ini, tumbuhan ini. Aku tanam itu semuanya dengan susah payah, wahai baginda. Tetapi alangkah terkejutnya aku. Seketika aku mendatangi kebunku, ternyata sudah habis semuanya. Habis dilalap oleh kambing-kambing yang jumlahnya tidak sedikit. Bukan puluhan, bahkan ratusan. Kata Nabi Daud, kambing siapa? Ya kambing saudara ini. Saudara ini yang punya kambing. Oleh karena itu, wahai baginda, aku minta keadilan daripada engkau. Maka Nabi Daud bertanya kepada si pengembala kambing, si pemilik kambing. Apakah Anda benar memiliki kambing itu? Jawab beliau itu, benar wahai baginda. Apakah benar kambing-kambing Anda memakan tumbuh-tumbuhan, tanaman Bapak ini? Jawabnya, benar baginda. Waduh, kata Nabi Daud. Ini parah kerja ini. Kok bisa kambing-kambingmu masuk ke dalam kebun orang lain? Padahal kebun ini dipagar loh. Kok bisa? Kok bisa sampai terjadi? Kamu kemana? Ya aku tertidur ya baginda. Aku sedang abai, aku sedang lalai, aku sedang tidak sadar. Nah, mengenai masalah kambing tadi bisa masuk ke dalam kebun Bapak ini, saya tidak tahu juga pagarnya apa. Masih ada apa, tidak tahu juga. Yang saya tahu, kambing-kambing saya sudah melahap semua tanaman, tumbuhan yang ada di dalam kebun itu. Ya, kebenaran yang ditanam oleh si petani tadi adalah daun-daun yang enak bagi kambing atau kibas waktu itu. Nah, kalau begitu, kata baginda, laporan saya terima dari petani, pengakuan saya terima dari penggembala atau si pemilik kambing, si pemilik kibas. Oke, saya putuskan. Mulai hari ini, semua kambing-kambingmu sebagai ganti kerugian bapak petani ini, kau berikan kepada petani. Kau berikan. Nah, sang petani lega, ada ganti rugi. Tetapi sang pengembala, sang pemilik kambing atau kibas ini, sedih mukanya. Bagaimana tidak sedih? Mau makan dengan apa? Mau minum dengan apa? Mau dapat uang dari mana? Sedangkan pencarian beliau itu adalah mengembala kambing, meminum susu, memakan daging, dan menjual kambing itu di pasaran-pasaran umum. Habislah harapan hidupnya. Nah, dia berkata kepada Nabi Daud, apakah tidak ada kebijakan lain, wahai baginda?
Ya tidak ada, kata baginda. Apakah Anda tidak akan melihat efek daripada semua kejadian ini, wahai baginda? Saya lihat, tetapi ini hukuman bagi Anda yang lalai dan abai terhadap amanah, yaitu kambing-kambing tadi. Akhirnya dengan berat hati, sang pengembala, sang pemilik kambing dan kibas tadi, dia menangis. Terbayang anak, terbayang istri, terbayang kebutuhan hidup. Lanjutnya bagaimana? Sang petani nyaman, aman, karena mendapat ganti rugi. Sang baginda pada waktu itu sudah merasa benar dengan keputusannya. Karena dia adalah Rasul, dia adalah Nabi, dia adalah Raja. Dia merasa benar dengan keputusannya. Coba perhatikan ini. Pada waktu itu berkatalah Nabi Sulaiman, waktu itu belum Nabi dia. Dia duduk di samping ayahnya, dia melihat bagaimana cara ayahnya memutuskan keputusan. Jadi ada instruksi. Ayahanda, izinkan saya memberikan pendapat. Nah, Nabi Daud paham betul, anaknya bernama Sulaiman ini memang cerdas, memang pintar dia. Kenapa? Ya karena itu tadi. Karena dia bersifat sidik, amanah tabligh. Wajar dia fatonah. Apakah Daud tidak fatonah? Daud fatonah. Cuman kelasnya beda dengan kelas Sulaiman sebagai anaknya. Walaupun Sulaiman belum jadi nabi loh. Nah, ini pelajaran bagi kita nih. Jangan nanti mentang-mentang kiai, mentang-mentang ustadz, mentang-mentang ulama, kita merasa kita sudah benar dan paling benar. Bisa jadi ada orang yang tidak kiai, tidak ulama, tidak ustadz, dia bisa lebih benar daripada kita. Ini contoh. Lagi seorang Rasul, Nabi dan Raja pun, ternyata ada rakyat justru lebih cerdas daripada seorang Rasul, daripada seorang Nabi, dan seorang Raja sebagaimana Daud waktu itu. Sulaiman itu anak dan sekaligus rakyat. Belum Rasul, belum Nabi, belum dia menjadi Raja. Nah, berkata Sulaiman, ayahanda, menurut aku keputusannya bukan begitu loh. Ini perhatikan ya. Nah, Nabi Daud menghargai Sulaiman ini karena dia tahu ini anak ini luar biasa, dia tahu. Oke anakku, bagaimana pendapat Anda? Begini, kalau menurut pendapat saya, sudah benar ayah memberikan keputusan. Semua kambing-kambing tadi diberikan kepada petani, itu sudah benar. Nah, dia tidak mau menyalahkan ayahnya, tetap diakuinya. Itu sudah benar ayahnya. Tetapi alangkah lebih baik lagi, akan lebih benar lagi, kalau kambing-kambing itu diberikan kepada petani hanya dalam tempo setahun. Setahun saja gitu. Nah, setahun kemudian kambing-kambing itu dikembalikan kepada sang pengembala atau pemilik kambing kibas tadi. Namun, semua anak-anak yang terjadi dari kambing-kambing yang banyak tadi, itu dimiliki oleh sang petani. Tidak diberikan kepada pengembala atau pemilik kambing tadi. Nah, begitu ayahanda. Kalau cerita banyak, tentu ya tidak ada kambing itu cuma anaknya satu. Kadang-kadang ada dua, kadang-kadang tiga. Tidak akan meleset, tidak akan rugi sang petani ini jika kita menggunakan peraturan seperti itu. Nah, si petani dapat, si pemilik kambing dan kibas tadi juga dapat, walaupun menunggu setahun lagi. Begitu. Tinggal si pemilik kambing dan kibas berpikir bagaimana untuk makan minumnya selama setahun. Kalau ada pencarian lain, alhamdulillah cocok itu. Silakan saja Anda sabar dengan menggunakan pencarian dan rezeki yang lain. Kalau tidak, tetap si petani memikirkannya. Karena tidak mungkin setahun tidak makan, tidak minum ini bapak ini dengan anak istrinya, tidak mungkin. Berkatalah si pengembala kambing tadi, kalau untuk itu baginda, aku masih memiliki makan jatah setahun atau 2 tahun, masih memiliki. Kata Nabi Daud, subhanallah, Allahu Akbar. Langsung dia sujud. Berterima kasih kepada Allah. Allah yang disebut, tapi tidak nyata Allah, mereka nyata dianya. Yang pernah dilihat Daud waktu itu.
Alastu bi rabbikum. Itu. Adakah tidak aku dengan Tuhan kamu? Dia bersyukur pada dia yang dengan Tuhan. Siapa? Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Muhammad. Dia bersyukur kepada Muhammad. Begitu saudara. Kenapa? Karena memiliki anak yang cerdas, yang fatonah. Nah, begitulah contoh yang Allah berikan kepada kita untuk melihat orang-orang yang fatonah. Makanya saya di Facebook itu memberikan pelajaran-pelajaran singkat dalam bentuk tulisan. Itu baru beberapa waktu saya coba seperti itu. Ternyata sambutan masyarakat banyak, mungkin karena pendek gitu. Pertama kali saya menginformasikan kepada mereka supaya mereka tidak mengklarifikasi. Nanti Anda lihat itu channel saya itu Ustadz Abu Fikri Al-Minangkabawi. Itu karena saya dari suku Minang, saudara. Tempat saya lahir di suku Minang. Tapi pada dasarnya saya dari sono, dari Baitullah. Sama kita, sama. Kebenaran saya dilahirkan dari masyarakat suku Minang. Nah, lihat di situ di Facebook itu saya katakan, jika Anda difitnah, jika Anda dihasut macam-macam itu, tidak usah diklarifikasi. Oh, Pak Abu, ada orang yang mengatakan Anda begini begitu. Ya, silakan saja. Silakan saja. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita memang tidak melakukan itu. Aman. Begitu. Tidak usah diklarifikasi. Tidak akan merubah keadaan klarifikasi itu. Yang memberikan fitnah atas diri kita. Tidak akan berubah dia. Bahkan menjadi-jadi kalau diklarifikasi. Ya biarkan saja. Karena seorang manusia itu kalau sudah bisa memfitnah itu sudah parah. Sudah parah penyakit hatinya dia itu. Lagi iri dengki saja, iri dengki asut itu sudah parah. Apalagi fitnah lebih parah lagi. Susah. Jadi tidak usah diklarifikasi. Memanjang-manjangkan tali kelambu, kata Roh Bengkulu. Begitu. Begitu juga. Seketika kita mau berbicara, kita lihat lawan bicara itu. Nah, itu tulisan saya yang kedua. Coba lihat nanti di Facebook itu ada. Apa itu? Seketika Anda berbicara, perhatikan. Seketika Anda berbicara, perhatikan lawan bicara Anda. Kalau ilmunya tinggi daripada kita, nyaman. Setaraf dengan kita, aman. Kalau di bawah kita, hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Karena dia akan mengartikan suara kita, kata kita, perbuatan baik kita kepada dia akan diartikan seperti kadar pemikirannya, kadar akalnya. Maka banyak cerita-cerita kita ini tidak nyambung kepada mereka itu karena mereka mengartikan semua itu berdasarkan akal fikirnya mereka, berdasarkan pengalaman mereka. Makanya hati-hati berbicara dengan orang yang levelnya di bawah kita. Nah, masalah yang hasut fitnah tadi tidak perlu kita klarifikasi selama itu tidak ada hubungannya dengan meja hijau, dengan pengadilan negara. Tapi kalau ada hubungannya dengan meja hijau dan pengadilan negara, ya harus kita klarifikasi. Harus kita cari fakta, data, dan saksi. Supaya apa? Untuk membela kebenaran kita. Begitu, saudara. Itu sudah saya tampakkan, saya tunjukkan kepada masyarakat Facebook itu, di dunia maya itu, bagaimana cara bijak untuk mensikapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah itu. Nah begitulah saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Seketika Allah meninggikan kita karena kita sujud tadi. 7 bumi, 7 langit, aras atau baitullah. Di situ kita disirami dengan sifat sidik amanah dan fatonah. Terrealisasi dia sebagai fatonah tadi, sebagai hamba yang bijak. Maka jadilah kita khalifah atas diri kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, dan masyarakat kita. Kenapa? Karena kita sujud. Nah itu sebabnya juga kenapa Allah memerintahkan kepada para malaikat itu sujud kepada Adam. Sujud juga
si para jin tadi kepada Adam. Karena Adam sudah merealisasikan sujud ini. Ya. Merealisasikan itu artinya dia sudah sujud kepada Allah dan Rasul. Sujud dalam artian ini adalah sujud dalam bentuk sami'na wa ta'na. Kemudian ditinggikan oleh Allah derajatnya. Lebih tinggi daripada 7 bumi, 7 langit, sampai ke Baitullah hakikat. Sampai dia menerima sifat sidik amal talif wa ta'na. Sampai kepada tingkat khalifah. Makanya malaikat diperintah sujud kepada Adam, jin diperintah sujud kepada Adam, walaupun jin terdahulu lahir daripada Adam. Kenapa? Karena khasiat sujud tadi, saudara. Karena khasiat sujud tadi. Nah, kalau malaikat dia hanya membantah karena mau diciptakan lagi khalifah baru, dia membantah. Kalau iblis dia tidak membantah itu. Ya, bangsa jin seketika dia membantah berubah nama menjadi iblis, dia tidak membantah tentang penciptaan baru. Yang dia bantah adalah kenapa Adam dijadikan khalifah. Semestinya kan dia. Karena dia terlahir lebih dahulu, pengalaman lebih banyak, sudah lama hidup. Bahkan di dunia ini dia pernah berkuasa dan menguasai dunia. Lalu diangkat oleh Allah ke suatu makom yang tinggi, namanya Al-Jannatun Na'imah. Sebuah planet yang lebih hebat lagi pada bumi, lebih subur lagi pada bumi. Yaitu namanya Aliin. Yang nanti kita akan temukan daerah itu. Nah itu. Dia protes. Akhirnya protes malaikat, protes bangsa jin yang nanti bernama iblis tadi. Digagalkan oleh Allah dengan cara mengajarkan kepada Adam tentang nama. Sayang 1000 kali sayang. Wa alama adama asma'akulaha. Mengajarkan Allah kepada Adam semua nama-nama diartikan oleh saudara kita. Nama-nama dalam bentuk hal yang biasa. Wah, ini laut Adam, ini gunung Adam, ini sungai Adam, ini batu, ini pasir, ini bunga, ini daun, ini hewan. Diartikan seperti itu. Kalau pengertian seperti itu, manusia ini lebih pandai membuat nama. Lebih pandai, saking pandainya mengejek orang pun bisa. Kamu pendukung siapa kamu? Kamu pendukung Jokowi ya? Kalau begitu kamu adalah cebong. Nah, kan gampang dia buat nama. Kamu pendukung siapa? Pendukung Prabowo ya? Berarti kamu kampret. Nah, berdasarkan keahlian manusia menciptakan nama-nama ini, makanya turun ayat, turun teguran kepada manusia. Hendaklah kamu beri nama kepada sesamamu dengan nama-nama yang baik. Jangan nama-nama yang mengejek. Karena keahlian dia membuat nama tadi. Ternyata saudara, yang diajarkan oleh Allah kepada Adam itu adalah nama. Apa itu nama? Nama adalah satu unsur dari penciptaan pokok alam semesta. Unsur pertama, zat. Unsur kedua, sifat. Unsur ketiga, nama. Unsur keempat, if'al atau perbuatan. Zat itu merujuk kepada Allah, sifat merujuk kepada Muhammad, nama merujuk kepada ruh, if'al merujuk kepada tubuh. Artinya Allah mengajarkan kepada Adam tentang diri yang sebenarnya, diri pada dirinya. Pengenalan diri itu diajarkan oleh Allah dan Rasul. Sehingga kalau dia sudah tahu diri dan dia kenal siapa dirinya, dia bisa membawa dirinya seperti yang Allah Rasul kendaki, tidak akan terjadi pertumpahan darah itu, pembunuhan itu, dan macam-macam itu tidak akan terjadi. Nah, itu sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada Adam. Sementara malaikat tidak ngerti ilmu itu, jin tidak mengerti ilmu itu. Sampai-sampai Allah berkata, ambi'uni bi asma'i haulai in kuntum shodiqin. Nah, kan dia ngomong itu kepada malaikat dan jin itu. Kalau kamu benar, nah jelaskan tentang nama. Apa itu nama? Maka berkatalah Allah, berkatalah malaikat. Apa kata malaikat? La ilma lana illa ma'alam tanah. Tidak ada kami tahu itu ya Allah, kecuali apa yang sudah Engkau ajarkan. Artinya mereka tidak tahu tentang nama.
tentang diri yang sebenarnya diri itu mereka tidak tahu. Makanya dia berantem melulu, iri, dengki, hasut, fitnah, berantem melulu, bertumpahan darah melulu. Itu alasannya Allah kenapa memerintahkan malaikat, jin sujud kepada Adam, karena dia tahu dengan dirinya, paham tentang dirinya, bisa membawa dirinya karena diajarkan oleh Allah dan Rasul. Itu tujuan kita mengaji, saudara, untuk tidak saling benci membenci kepada saudara kita, iri dengki kepada saudara kita, apalagi untuk sombong. Subhanallah, jauh. Nah, itu sajalah isi daripada hikmah sujud yang ada dalam sholat tadi. Jadi seketika kita sujud, menempelkan kening, hidung, dua tangan, dua lutut, dua ujung kaki, yaitu jari, sambil berucap, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Sucilah engkau, tinggilah engkau, terpujilah engkau ya Allah. Sebenarnya bukan Allah, bukan Rasul yang disucikan, bukan Allah yang ditinggikan, bukan Allah yang dipujikan, melainkan Allah dan Rasul yang mensucikan kita sewaktu kita sujud, meninggikan kita sewaktu kita sujud, memujikan kita seketika kita sujud. Begitu, saudara. Jadi itu sajalah dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada kajian berikutnya, yaitu duduk antar dua sujud. Demikian, terima kasih. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.